Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nike Mayas Putri, mahasiswi pendidikan biologi program Pasca Sarjana Universitas Negeri Padang, akan menampilkan sebuah video pembelajaran dengan model TAI, Team Assisted Individualization. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Apa kabar Anda hari ini? Baik, Bu. Ada yang tidak hadir? Kasih semua, Bu. Nah, coba tengok dulu ada nak sampah. Tolong rapikan dulu Mbak dulunya. Nah, tolong diambil ya. Dah, stop Bu. Bersih, Bu. Video kelasnya tolong disiapkan dulu. Jangan berdoa. Baiklah, untuk memulai pelajaran hari ini, marilah kita berdoa menurut keyakinan masing-masing. Berdoa, mulai. Berdoa, selesai. Kemarin, Anda belajar kemarin materi ekosistem? Ada, Dan Bu. apa itu ekosistem? Masih ingat? Kalau belajar tandanya masih ingat, masih paham. Paham tak? Ingat tak? Ingat kan? Nah, kalau masih ingat, kemarin kan sudah Ibu bilang, pas masuk jam Ibu, yang pertama sebelum kita masuk ke pelajaran berikutnya, Ibu akan ngasih pretest. Nah, kalau belajar, sekarang Ibu akan kasih soalnya. Tolong ke belakang. Silakan dijawab soalnya dalam 5 menit. Kenapa Wawa? Nggak ada, Bu. Ica, kenapa bengong Ica? Saya mau makan, Bu. Belum makan? Iing, senyum-senyum Iing. Udah, Ben? Oh, udah selesai? Udah, Bu. Satu soal lagi, Bu. Yang satu lagi, ya, Bu. Ya, Bu. Udah? Kira sudah? Ya, Bu. Udah ya, Pi? Tolong kumpulkan ya, Pi. Jangan di belakang, tolong, Pi.
Nah, kemarin materi kita mengenai ekosistem. Sekarang sebelum masuk ke materi, Ibu tanya, Ibu mau mengasih sesuatu. Maksudnya di sini. Nah, coba kalian perhatikan dulu teman yang ada di sebelahnya. Bagaimana? Perhatikan dulu bagaimana bentuk hidungnya, bentuk mulutnya, bentuk matanya. Bawa jangan bercanda. Coba perhatikan. Ada matanya yang sipit, matanya ya ada yang hidung mancung. Ada kan? Nah, ada yang sipit, ada sipit matanya. Ini harus juga sipit. Nah, menandakan kalau makhluk hidup atau kita ini sebagai manusia itu beraneka ragam bentuknya. Nah, kemudian ada lagi ini gambar yang akan Ibu diperlihatkan. Nah, apa yang nampak di gambar itu? Ada gajah, ada hewan tumbuhan, Bu. Ada hewan, ada tumbuhan. Nah, kemudian ada gambar kucing. Yang satu berwarna hitam, yang satu berwarna abu-abu. Nah, kemudian ada gambar apa lagi tuh? Ada gambar kaktus, gambar teratai. Nah, ada juga gambar gajah. Kemudian ada juga gambar ikan. Ya, Bu. Nah, dari itu semua, apa yang bisa kita simpulkan dari gambar yang bisa kita lihat itu? Pertama, tadi memperhatikan dulu wajah teman sebangkunya atau teman di sebelahnya. Sekarang sudah ada gambar yang di depan yang ditampilkan. Nah, apa yang dapat kita simpulkan? Nah, makhluk hidup beraneka ragam, banyak jenisnya. Nah, jadi sekarang masuk tujuan judul pembelajaran kita hari ini tentang keaneka ragaman hayati. Keanekaragaman hayati. Maksudnya di sini keanekaragaman makhluk hidup. Nah, jadi tujuan pembelajaran kita hari ini yang pertama menjelaskan pengertian. Kalau ada yang mau dicatat mengenai tujuan ini silahkan. Nah, ini tujuan pembelajaran kita hari ini. Yang pertama, menjelaskan pengertian keanekaragaman hayati. Kemudian yang kedua, membedakan tingkatan keanekaragaman hayati. Dan yang ketiga nanti menjelaskan manfaat keanekaragaman hayati. Nah, sudah dicatat tujuan pembelajaran kita hari ini? Nah, jadi yang pertama itu akan Ibu jelaskan dulu mengenai pengertian dari keanekaragaman hayati. Apa tadi pengertian dari keanekaragaman hayati? Bu,
Ira? Keanekaragaman ditunjukkan dengan adanya variasi makhluk hidup, Bu. Nah, iya. Kemudian keanekaragaman hayati itu adalah keanekaragaman makhluk hidup yang ditunjukkan dengan adanya bentuk variasi. Nah, baik itu variasi morfologi, apalagi tingkah laku, sifat, nah penampilan, karakter. Nah, itu yang menyebabkan keanekaragaman itu bermacam-macam. Nah, keanekaragaman itu tadi bermacam-macamnya bentuk dari suatu makhluk hidup. Nah, itu dinamakan menjadi keanekaragaman hayati. Nah, tadi kan sudah Ibu bilang tuh, sudah Ibu tanya, sudah Ibu suruh kalian memperhatikan teman di sebelahnya. Nah, itu tandanya makhluk hidup ini kita sebagai manusia berbeda-beda. Nah, yang pertama karena adanya keanekaragaman tingkat gen. Kemudian ada lagi namanya keanekaragaman tingkat jenis dan keanekaragaman tingkat ekosistem. Nah, keanekaragaman tingkat gen ini disebabkan karena adanya apa? Karena adanya variasi susunan gen, Bu. Variasi susunan gen dalam suatu spesies. Nah, ini contohnya. Nah, ini contoh dari keanekaragaman gen. Nah, keanekaragaman gen ini dalam satu spesies. Nah, itu apa contohnya di sana? Jeruk. Jeruk. Nah, dari spesies jeruk, nah ada beberapa jenis. Yang pertama ada jeruk manis, kemudian ada jeruk limau, jeruk nipis dan jeruk mandarin serta jeruk nafas namanya. Nah, ini keanekaragaman gen, keanekaragaman tingkat gen. Nah, masih spesies jeruk, tapi berbagai macam. Nah, terdiri dari berbagai macam jenis gennya. Nah, kemudian yang kedua keanekaragaman tingkat jenis. Nah, keanekaragaman tingkat jenis ini apa? Coba ini apa itu keanekaragaman tingkat jenis? Ini keanekaragaman yang disebut karena adanya perbedaan pada berbagai spesies makhluk hidup di suatu tempat. Nah, iya. Karena adanya perbedaan antar spesies dalam suatu tempat atau suatu kelompok tertentu. Nah, baik itu dalam antar kelompok maupun di luar kelompok. Nah, keanekaragaman jenis spesies ini contohnya, nah kita misalkan, nah adanya variasi antara kucing, harimau atau singa. Nah, kucing, harimau atau singa ini masih dalam satu kelompok, masih dalam satu jenis kucing-kucingan, bukan kucing garong, tapi masih dalam satu jenis kucing. Nah, itu kenapa dia dikatakan sebagai keanekaragaman jenis, nah atau spesies. Nah, kemudian ada ini gambarnya. Kemudian yang ketiga itu adalah ada keanekaragaman tingkat ekosistem. Keanekaragaman tingkat ekosistem ini apa contohnya? Kemarin sudah belajar ekosistem. Nah, ada ekosistem sungai, ada ekosistem danau, ekosistem apa lagi, Ica? Nah, laut. Nah, apa yang terjadi di dalam ekosistem itu?
tapi ingin ibu membagi kalian menjadi beberapa kelompok lagi. Nah, biar adil, coba berhitung saja. 1, 2, 3. Kira? 1, 2, Nur? 1, 2, 3. Nah, yang berhitung yang tadi yang angka 1, yang nomor 1 duduk berdasarkan nomornya. Kalau yang dapat nomor 2 duduk di kelompok nomor 2 berkelompok. Coba yang masing-masing nomor tadi kelompok 3 coba di belakang, 2 di sini, 1 aja di sini. Nah, yang nomor 2 duduk. Nah, berkelompok. Yang nomor 2 duduk di nomor 2. Melingkar, Bu. Boleh. Melingkar boleh, terbalik juga boleh. Udah? Fitri? Coba, lah, kembali di kelompoknya. Silakan. Nah, ini kelompok 1, 2, dan 3. Nah, masing-masing kelompok nanti akan ibu bagikan lembaran diskusi. Nah, lembaran diskusi ini, nah, yang pertama kalian harus saling membantu antar temannya. Nah, kalau ada teman yang tadi tidak paham, nah, sudah dijelaskan sama temannya, masih juga belum paham, nanti ibu akan membantu menjelaskan bagaimana pekerjaan yang ibu berikan di dalam kelompoknya. Nah, yang pertama ini di sini ibu akan memberikan contoh gambar keanekaragaman. Nah, katanya tadi sudah paham kan? Bagaimana cara membedakan contoh dari keanekaragaman ini. Nah, ibu akan membagikan kalian masing-masing kelompok itu terdiri dari beberapa gambar. Nah, silakan nanti tentukan dan tempelkan pada lembar kerjanya itu mana yang termasuk ke dalam kelompok keanekaragaman tingkat gen, keanekaragaman tingkat spesies, dan keanekaragaman tingkat ekosistem. Nah, nanti kalian akan menempelkan di lembar kerjanya masing-masing, lembar kerja kelompoknya. Nah, jadi kalian harus saling bekerja sama. Nah, ini kelompok 1. Ini kelompok 2. Ini kelompok 3. Nah, keberhasilan dari kelompoknya sekali lagi diulangi. Nah, nilai yang akan diperoleh oleh masing-masing individu tergantung dari nilai kelompoknya. Nah, masing-masing kelompok nanti akan menempelkan pada kolom yang sudah ibu berikan. Nah, kemudian setelah nanti ditempel di sana, kemudian ibu minta kalian untuk menempelkannya nanti di papan tulis. Nah, coba sekarang silakan berdiskusi dulu. Ada labnya, Bu? Ada. Dah bisa? Ibu minta itunya, Bu. Bisa? Ini paham mengenai keanekaragaman, bisa membedakan? Bisa ini? No, bisa enggak?
keanekaragaman spesies yang mana? Nah, coba digambar. Penting digambar ini. Kawawang. Ya, gampang. Nah, silakan digunting. Nah, nanti akan digambarkan. Dah. Nanti ditanya yang mana untuk keanekaragaman ekosistem? Yang mana ekosistem? Ya ada ekosistem hutan, ekosistem. Kalau yang spesies tadi, keanekaragaman spesies atau jenis. Nah, jenisnya berbeda antar kelompok atau antar spesies. Nah, kalau yang keanekaragaman keanekaragaman spesies dan masing-masing individu itu masih dalam satu genus tapi berbeda spesies. Kalau yang keanekaragaman spesies atau jenis, nah genusnya berbeda, lagi spesiesnya berbeda. Nah itu yang keanekaragaman jenis. Ini sering rancu nih, sering kebalik. Yufi bisa Yufi? Bisa, Bu. Nah, yang pertama dulu tulis pengertian dari keanekaragaman. Kemudian, tentukan dan silakan susun gambarnya. Ya udah, Bu. Fikri sudah mengerti? Sudah. Kalau ada yang belum paham atau ada yang belum mengerti, silakan ditanya. Nah, yang sudah selesai, nanti akan ibu suruh, akan di masing-masing kelompok, perwakilan kelompok akan menentukan masing-masing keanekaragaman. Nah, contoh keanekaragaman tadi. Nah, yang kan sudah bisa tuh membedakan yang di kolom diskusinya itu. Nanti kalian tempelkan di papan tulis. Nah, karena ini peta-petanya sudah ibu tuliskan. Nah, kalian nanti perwakilan kelompok akan menempelkan gambar masing-masing contoh dari keanekaragaman. Nah, setelah itu
kelompoknya. Nah, apa itu perbedaan tingkatan keanekaragaman beserta contohnya. Kemudian ada satu lagi tambahan, itu apa manfaat dari keanekaragaman itu sendiri. Nah, menjelaskan manfaat dari keanekaragaman. Nanti perwakilan kelompok akan menjelaskan ke depan. Nah, sudah membedakan sudah kan? Kemudian tugas yang ketiganya itu nanti akan menjelaskan. Nah, sekarang diskusikanlah dulu apa manfaat dari keanekaragaman itu sendiri bagi manusia. Nah, sesuai dengan tujuan pembelajaran. Tanda coba dulu perhatikan sambil diskusi. Nah, perhatikan Ibu ke depan. Nah, yang pertama tadi tugasnya mengenai memahami pengertian keanekaragaman. Kemudian membedakan tingkatan keanekaragaman hayati itu melalui contoh yang Ibu suruh tadi, menempelkan gambarnya itu, membedakan gambar yang sudah Ibu berikan. Kemudian yang ketiga nanti kalian rumuskan apa manfaat dari keanekaragaman hayati itu sendiri. Nah, jadi nanti secara bersamaan akan terjawab tujuan pembelajaran kita hari ini. Nah, coba diskusikan. Kenapa ini?
dari kelompok 2 akan menjelaskan dari contoh-contoh gambar yang kami dapatkan. Di sini untuk keanekaragaman gen itu adalah contohnya singa dan harimau. Karena ini masih termasuk dalam kelompok kucing-kucingan, jadi ini digolongkan dalam keanekaragaman gen. Kemudian untuk keanekaragaman gen itu ada cabai dengan tomat, itu karena jenisnya berbeda. Kemudian untuk keanekaragaman ekosistem itu ada ekosistem hutan dengan gurun. Kemudian dari segi manfaatnya keanekaragaman hayati itu yang pertama dari untuk kebutuhan primer yaitu bisa untuk sandang, untuk aman. Kemudian untuk kebutuhan sekunder itu bisa dijadikan transportasi. Lalu dari segi lainnya itu ada nilai biologi, ekonomi, budaya, estetika. Ya. Kemudian kelompok 3 coba ke depan. jenis-jenis mangga. Nah, masih dalam satu spesies mangga, tapi berbeda bentuknya itu karena faktor genetiknya. Nah, kemudian ada yang kedua, keanekaragaman tingkat jenis. Kelompok satu ini memberikan contoh, ada gambar gajah, gambar kucing, gambar apa lagi ini? Gambar teratai. Nah, kalau kemudian tingkat ekosistemnya sudah benar. Nah, ada ekosistem hutan
kelompok 2 apa itu tadi pengertian tingkat gen? Masih dalam satu spesies yang sama tapi bervariasi strukturnya kan, struktur gennya. Nah, tapi kelompok 2 di sini singa dengan harimau itu sama kelompoknya, sama spesiesnya, berbeda. Nah, jadi ini kita masukkan ke dalam tingkat jenis. Nah, kalau keragaman gennya, jenisnya betul? Salah juga, Bu. Nah, terbalik ini antara kelompok keanekaragaman jenis dan keanekaragaman gennya terbalik. Nah, keanekaragaman ekosistemnya betul. Nah, berarti ini salah, ini. Nah, kemudian kelompok 3. Kelompok 3 sudah benar. Nah, sudah menjelaskan atau menempelkan gambar keanekaragaman tingkat spesies, tingkat gen. Kemudian keanekaragaman jenisnya benar, sudah dibedakan yang mana yang gambar ada gambar durian, gambar kelapa itu termasuk tingkat jenis, tingkat ekosistemnya benar. Nah, jadi untuk kelompok yang benar akan Ibu berikan nama kelompok luar biasa. Untuk kelompok yang salah, yang kelompok 2 itu diberikan dengan nama oke, kelompok oke. Nah, jangan jadi kelompok 2 yang salah jangan berkecil hati. Nah, karena diberikan nama oke. Nah, sudah benar, hanya saja terjadi kesalahan. Sudah paham? Nah, ada yang ingin ditanyakan? Tidak, Bu. Nah, sekarang coba kembali ke duduk semula. Nah, sekarang kembali ke semula. Nah, jadi tadi apa itu pengertian dari keanekaragaman hayati? Sudah tahu apa itu pengertiannya. Kemudian terdiri dari beberapa tingkatan. Keanekaragaman hayati itu terdiri dari 3 tingkatan. Ada tingkatan gen, tingkat jenis, dan tingkat spesies ekosistem. Nah, kemudian manfaatnya tadi sebagai kebutuhan primer. Nah, manfaat sebagai kebutuhan primer itu bisa yang dimanfaatkan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, seperti contohnya sebagai papan. Nah, itu contoh yang dapat kita manfaatkan pohon jati. Nah, kemudian untuk kebutuhan pangan. Nah, misalnya ada padi, jagung, dan buah-buahan yang lainnya. Kemudian untuk kebutuhan sandang. Nah, iya, benang wol itu dari kapas. Kemudian dari bulu biri-biri, bulu biri-biri atau bulu domba. Nah, kemudian lagi ada manfaatnya secara sekunder, kebutuhan sekunder. Nah, itu kebutuhan yang tidak terlalu penting. Nah, maksudnya bukan tidak terlalu penting, tapi kebutuhan pokok. Nah, kebutuhan penunjang. Nah, apa contohnya? Transportasi. Nah, yang dapat diambil untuk sebagai transportasi atau dapat dijadikan sebagai transportasi. Nah, kuda, onta. Nah, kemudian kalau untuk kebutuhan rekreasi. Nah, misalnya ada kebun binatang, taman bunga. Nah, itu bisa kita jadikan sebagai tempat rekreasi. Nah, ada pertanyaan? Tidak, Bu. Nah, kalau tidak ada pertanyaan, sekarang kita quiz ya. Quiz lagi, Bu? Ya, quiz lagi. Kuis ini bertujuan. Nah, kalau seandainya nilai ulangan kalian rendah, nah kalau ada kuis, nah jadi nilainya bisa ibu tambahkan dengan nilai kuis saya. Nah, jadi kalau yang tidak hadir ada yang tidak hadir, nah maka nilai kuisnya akan kosong. Jadi tidak ada nilainya. Coba kita ulang.
soalnya, kalian tinggal langsung jawab. Nah. Kenapa, Wak? Enggak? Udah selesai? Jangan coba kumpulin dulu, Pak. Bawa sudah, Bawa? Udah, Bu. Ini yang Fitri, Bu. Nah, sekarang akan kita simpulkan pelajaran hari ini. Nah, siapa bisa menyimpulkan pelajaran hari ini? Ica? Ya, Bu. Coba ya. Karena keragaman harian itu adalah adanya variasi dalam hidup, variasi dalam hidup. Kemudian ada tingkatannya 3, Bu. Ada gen, jenis, dan ekosistem. Terus kalau dari sisi manfaatnya ada 3, untuk kehidupan primer, sekunder, dan nilai biologis, estetika, budaya, dan lain-lain. Nah, jadi sudah disimpulkan pelajaran kita hari ini. Nah, untuk minggu depan, coba kalian bahas, kalian pelajari di rumah mengenai rantai atau tumbuhan. Nah, minggu depan akan Ibu kasih lagi kuis bagi yang tidak belajar di rumah. Nah, nilai kuisnya akan rendah, akan kosong. Jadi setiap kali Ibu masuk, Ibu akan selalu memberikan kuis. Jadi kalian harus selalu belajar di rumah. Nah, paham? Nah, Ibu ucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah video pembelajaran ini. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.